Skandal pemalsuan dokumen pemain naturalisasi Malaysia yang berujung pada sanksi keras dari FIFA turut mendapatkan atensi dari publik pecinta sepak bola di Indonesia. Karena dasar naturalisasi itu seolah-olah menghalalkan mereka mengambil siapa sahaja yang ada hubungan DNA dengan rakyat Malaysia. Saya masih tertanya-tanya bilakah Sepanyol menjadi Pemain naturalisasi timnas Malaysia diisukan sudah disanksi FIFA, namun masih ikut latihan. Pelanggaran berlapis atau kegagalan pengawasan? Di tengah badai sanksi yang belum juga reda, satu kabar baru kembali menggetarkan sepak bola Malaysia. Bukan tentang federasi, bukan tentang pelatih, melainkan tentang pemain. Isu yang kini beredar luas menyebutkan bahwa beberapa pemain naturalisasi timnas Malaysia yang dikabarkan telah dikenai sanksi FIFA justru masih terpantau mengikuti sesi latihan tim nasional. Jika rumor ini benar, maka krisis ini bukan lagi satu kesalahan, melainkan pelanggaran berlapis. Dan pertanyaannya sederhana, tapi mematikan. Siapa yang gagal menghentikan ini? Awal mula isu. Isu ini bermula dari pengamatan sederhana. Bukan dari dokumen bocor, bukan dari pernyataan resmi, melainkan dari kehadiran pemain-pemain tertentu di sesi latihan tertutup. Padahal dalam narasi yang berkembang sebelumnya, status mereka disebut sedang berada dalam evaluasi atau sanksi administratif internasional. Dalam sepak bola modern, satu hal harus dipahami. Ketika seorang pemain berada di bawah sanksi FIFA, segala aktivitas resmi yang berkaitan dengan tim nasional menjadi area abu-abu yang sangat berbahaya. Namun justru di titik inilah, rumor itu meledak. Apa makna sanksi dalam kacamata FIFA? Dalam regulasi FIFA, sanksi tidak selalu berarti larangan tampil di pertandingan. Sanksi bisa berupa pembatasan keterlibatan resmi, larangan registrasi, pembekuan status sementara, hingga larangan aktivitas tim nasional. Masalahnya, publik jarang mendapat informasi detail. Dan di ruang gelap inilah, spekulasi tumbuh. Jika seorang pemain sudah masuk daftar evaluasi atau sanksi, maka kehadirannya di latihan timnas bukan sekadar persoalan teknis. Itu bisa ditafsirkan sebagai kelalaian federasi, kesengajaan, atau ketidaktahuan yang fatal. Latihan bukan kegiatan netral. Ada satu kesalahpahaman besar di publik, bahwa latihan bukan bagian dari aktivitas resmi. Ini keliru. Dalam konteks FIFA, latihan tim nasional, pemusatan latihan, sesi taktik resmi, semuanya termasuk aktivitas federasi. Artinya, jika pemain yang bermasalah statusnya masih dilibatkan, maka federasi bisa dianggap tidak patuh atau menantang mekanisme pengawasan internasional. Dan inilah yang membuat isu ini berbahaya. Siapa yang bertanggung jawab? Jika rumor ini benar, tanggung jawab tidak berhenti pada pemain. Pemain tidak menentukan status hukum dirinya sendiri. Tanggung jawab utama berada pada manajemen tim, staf administrasi, dan federasi. Pertanyaan tajamnya adalah, apakah ada pembiaran? Atau justru tidak ada sistem kontrol yang jelas? Keduanya sama-sama fatal. Dilema pemain, tahu atau tidak tahu? Dalam banyak kasus internasional, pemain sering berada di posisi paling lemah. Mereka datang ke latihan karena dipanggil, dijadwalkan, diperintahkan secara profesional. Jika pemain tahu statusnya bermasalah dan tetap datang, itu pelanggaran. Namun jika pemain tidak diberi informasi jelas, maka ia adalah korban sistem. Dan rumor yang berkembang justru mengarah pada skenario kedua, risiko sanksi tambahan. FIFA memiliki satu prinsip keras. Pelanggaran berulang memperberat hukuman. Jika sebelumnya sanksi bersifat administratif, pelanggaran lanjutan bisa berubah menjadi pembatasan aktivitas federasi, sanksi kompetisi, atau pengawasan khusus jangka panjang. Artinya, satu sesi latihan bisa berbuntut sangat panjang. Inilah yang membuat banyak pengamat menyebut isu ini sebagai bom waktu administratif. Dampak ke ruang ganti. Di dalam tim, isu ini menciptakan ketegangan baru. Pemain lokal bertanya-tanya, apakah perlakuan ini adil? Apakah aturan berlaku sama? Sementara pemain naturalisasi berada dalam tekanan ganda. Disorot publik. Dipertanyakan legitimasinya. Jika ruang ganti sudah mulai terbelah,
maka kehancuran tim tinggal menunggu waktu. Kerusakan reputasi internasional. Isu ini tidak berhenti di dalam negeri. Media internasional tidak melihat emosi. Mereka melihat pola. Dan pola yang terbaca adalah manajemen lemah, pengawasan longgar, ketidakpatuhan prosedural. Dalam sepak bola internasional, reputasi administratif sama pentingnya dengan prestasi. Sekali rusak, sulit dipulihkan. Diam yang berbicara. Yang paling mengkhawatirkan adalah keheningan. Tidak ada klarifikasi tegas. Tidak ada pembantahan rinci. Tidak ada penjelasan teknis yang memuaskan. Dan dalam krisis besar, diam seringkali bukan strategi, melainkan tanda bahwa situasi lebih rumit dari yang bisa dijelaskan ke publik. Pertanyaan yang tersisa, jika rumor ini tidak benar, maka klarifikasi seharusnya mudah. Namun jika rumor ini mendekati kenyataan, maka sepak bola Malaysia sedang menghadapi krisis kepatuhan internasional yang jauh lebih serius dari sekadar hasil pertandingan. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang salah, melainkan berapa banyak kesalahan yang masih tersembunyi, dan yang paling penting, apakah pelanggaran ini akan menjadi alasan bagi sanksi yang jauh lebih berat ke depan? Karena dalam dunia FIFA, satu kesalahan bisa dimaafkan, dua bisa diperingatkan, namun yang ketiga biasanya tidak pernah ringan.